Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim Pilar Medika dari Madrasah Alia Negeri 6 Jakarta Kampus B selaku tim kontra dalam mosi Dewan Juri percaya perlunya satu negara mempunyai jaminan kesehatan atau tidak mempunyai jaminan kesehatan. Sebelum kami membawakan mosi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Siddiqrino selaku pembicara pertama dari tim oposisi. Saya Yasin Jaskia selaku pembicara kedua dari tim oposisi. Saya Salsa Branota selaku pembicara ketiga dari tim oposisi. Sekian perkenalan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menurut sistem jaminan kesehatan nasional, salah satunya adalah BPJS Kesehatan di Indonesia mewajibkan seluruh warga negara untuk membayar iuran kecuali bagi mereka yang tergolong miskin atau kurang mampu. Dari sini saja Dewan Juri yang terhormat, iuran akan menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah dengan adanya pembiayaan yang tidak sesuai dengan kelas atau keadaan ekonomi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiqrino sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Saudaraku, kenyataannya banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah tetapi tetap merasa terbebani dengan iuran tersebut. Dewan Juri yang kami hormati, kami dari tim oposisi menyatakan dengan tegas bahwa kami tidak setuju dengan mosi kita pada kesempatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, dari argumen saya tersebut ada 3 poin yang telah saya rincikan. Yang pertama, iuran tidak sepenuhnya adil bagi masyarakat yang kurang mampu. Meskipun digolongkan mampu, banyak warga yang pendapatannya tidak tetap seperti buruh harian dan juga pedagang kecil. Mereka tetap diwajibkan membayar iuran tiap bulan. Dewan Juri yang terhormat, di balik itu penghasilannya bisa tidak cukup untuk makan sehari-hari. Hal ini menciptakan tekanan finansial yang sangat nyata di kehidupan sehari-hari bagi mereka. Lalu yang kedua, kenaikan iuran tanpa dialog yang inklusif. Dalam beberapa tahun terakhir, iuran jaminan kesehatan naik tanpa melalui proses partisipasi yang melibatkan masyarakat luas. Dewan Juri yang terhormat, rakyat diminta bisa menerima meskipun keberatan. Ini menunjukkan sistem yang tidak cukup mendengar suara dari bawah, padahal mereka lah yang paling terdampak. Kami dari tim oposisi menegaskan untuk sekali lagi dengan tegas bahwa kami tidak setuju dengan mosi kita pada kesempatan kali ini. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, yaitu keterpaksaan bukanlah keadilan. Dewan Juri yang terhormat, ketika rakyat diwajibkan ikut sistem yang bahkan tidak fleksibel, hal ini menjadi perlindungan melainkan pemaksaan. Bahkan jika niatnya baik, sistem yang memaksa semua orang membayar tanpa mempertimbangkan dinamika ekonomi keluarga justru mencederai rasa keadilan sosial pada masyarakat. Dengan ini sekali lagi kami menegaskan bahwa kami tidak setuju dengan mosi kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Sajid. Izinkan saya untuk melengkapi argumen yang telah disampaikan oleh Saudara Sajid. Berikut salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam aspek dunia kesehatan. Saudaraku, meskipun tujuan utama dari jaminan kesehatan nasional adalah memberikan pelayanan kesehatan yang merata, namun faktanya di lapangan saudara masih banyak terdapat ketimpangan dalam kualitas layanan antar daerah. Beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil, masih mengalami kekurangan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang memadai sehingga dapat menimbulkan resiko berbahaya, salah satunya kematian. Pertama, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di berbagai daerah, terutama kawasan pedalaman dan perbatasan, masih sangat sulit menemukan dokter spesialis, bahkan dokter umum. Banyak tenaga medis enggan ditempatkan di daerah yang jauh dari kota, karena kurangnya fasilitas mendukung intensif yang tidak memadai dan akses yang sulit. Hal ini membuat masyarakat di wilayah tersebut harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan pelayanan dasar. Sebuah kenyataan pahit yang menunda penanganan penyakit dan menurunkan kualitas hidup. Poin kedua, ketidakseimbangan fasilitas dan infrastruktur kesehatan. Sebagian besar rumah sakit dan pusat kesehatan terbaik terkonsentrasi di kota-kota besar. Di sisi lain, banyak puskesmas atau klinik di daerah terpencil yang kekurangan alat medis modern, obat-obatan penting, bahkan ruang rawat yang layak. Akibatnya, pasien dari daerah tertinggal kerap mendapatkan perawatan yang tidak optimal, dan ini bisa memperburuk kondisi pasien atau bahkan menyebabkan kematian yang sebenarnya bisa harus dicegah. Terima kasih kepada pembicara kedua. Saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya Yasmin Zaskia. Saudara juri dan audiens yang saya hormati, saya ingin menyoroti permasalahan serius dalam program jaminan kesehatan nasional, yaitu risiko defisit anggaran dan ketidakseimbangan keuangan. Data BPJS pada tahun 2024 menunjukkan klaim mencapai 180 triliun rupiah, sementara pemasukan iuran hanya 151 triliun rupiah. Defisit hanya 29 triliun ini ditutup dengan subsidi negara, tentu membebani APBN.
BPJS mengejar 3 hal sekaligus, menjamin seluruh rakyat memperluas layanan dan menekan iuran. Tapi ketiganya saling bertabrakan. Kalau peserta ditambah dan layanan ditingkatkan, biaya naik. Kalau iuran ditekan, kualitas menurun. Trade-off ini nyata dan belum teratasi. Survei Litbang Kompas 2024 mencatat hanya 64% masyarakat puas terhadap layanan BPJS. Banyak keluhan soal antrian, lambatnya layanan, hingga penolakan pasien oleh beberapa rumah sakit. Artinya, sistem belum optimal dan pengawasan BPJS terhadap mitra juga lemah. Lemah karena keterbatasan sumber daya pengawas, sanksi terhadap pelanggaran belum tegas, dan peserta sering tidak tahu kemana harus melapor saat mengalami pelayanan buruk. Kombinasi ini membuat banyak pelanggaran tidak terdeteksi dan kualitas layanan sulit ditingkatkan. Maka dari itu, Dewan Juri yang kami hormati, kami dari tim oposisi menyatakan dengan tegas bahwa kami tidak setuju dengan adanya mosi kita hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.